Assalamualaikum. Kali ini saya ada di gedung A Kementerian Pendidikan di lantai 3. Hari ini kita sedang berada di kegiatan seminar nasional tentang gifted ya, pelayanan anak-anak gifted. Di sini bagus sekali, beberapa komunitas berkumpul di sini dengan harapan mengetahui bagaimana penanganan anak gifted itu. Oke, kita tunggu ya. Ini saya berada di standnya PSGGC. Apa itu Bu? PSGGC? Parent Support Group for Gifted Children, Yogyakarta. Ya, luar biasa ini. Nih, Bapak Ibu yang pengen punya bukunya, yang punya siswa-siswi gifted, bisa ya ini untuk bagus sekali isinya. Saya sudah buka tadi. Kemudian ada satu buku lagi ya, sekedar promosi nih. Saya dapat free satu Bun kalau berhasil nih. Baik. Ini Ibu siapa ini? Nina, Bu Nina. Ini kantor pusatnya di mana ya? Jogja. Oh, di Jogja. Iya, kami dari Jogja. Ya, saya juga dari Ngawi, jauh-jauh belajar ke sini ya. Keren-keren. Ya, makasih Bu. Ya. Ini mau kan ya? Hai, masuknya tempatnya Bunda mau, YouTube-nya Bunda. Mau dong. Kamu kelas berapa sih? Homeschool dia. Kelas 7 homeschooling ya. Kamu sekarang udah bisa apa? Udah bisa apa? Sudah bisa apa sekarang? Udah bisa ngerjain 3D model. Oh ya, terus? Udah bisa itu. Udah punya banyak buku. Aku suka baca buku. Keren dong, kamu suka baca buku. Keren. Mama kamu yang mana sih? Yang tadi pakai kacamata pakai jilbab? Itu kan? Bukan yang pakai gedung putih itu. Terus yang mana mama kamu? Yang tadi keliling-keliling foto itu. Oh iya, oke. Keliling-keliling foto ya, saya tahu ya. Saya sudah yakin itu pasti mama kamu. Ya. Kamu pengen cita-cita di apa? 3D modeler. Jadi modeler. Modeler Pembuat animasi. Membuat animasi. sudah pernah ikut lomba belum? Sudah menang. Terus menjadi itu pemenang. Juara ketiga. Keren. Lombanya untuk anak-anak SMA, dia masih SD waktu itu. Keren ya. Ya. Sebenarnya tadi siapa namanya? Ibra. Kibra ya. Ibra. Oke. Iya. Jogja ya. Bukan, Dia Kak. Solo Raya. Solo. Ya, Solo Raya. Jadi kami Jogja, PSGGC Jogja sama Solo Raya itu kita gabung. Ya, Solo Raya adiknya PSGGC Jogja. Oh, Jawa Timur ada nggak Bun? Jawa Timur ada sebetulnya. Jawa Timur Tapi ada jalan tapi nggak nggak sih? aktif. Iya. Saya ikut Solo aja nih, boleh nggak? Boleh. Atau ikut Jogja gitu ya? Boleh. Jogja sekarang yang ikut dari berbagai kota juga kok. Oh iya. Sip, keren. Teruskan ya, anak keren, anak hebat. Terima kasih Mas, siapa tadi? Ibra ya. Ibra. Ingat ya, di Bunda Reni. Main-main kalau ke Ngawi ya, keberada istimewa. Ngawi, oh ya. Tahu nggak sih Ngawi? Tahu di iya. Jawa Timur. Wah keren. Suka belajar peta nggak sih? Suka. Suka. Aduh, oke. Oke nih, salah satu Ibra ya. Anak istimewanya gifted ya. Ini luar biasa. Bapak Ibu, mumpung saya sedang di Jakarta nih, yang pengen buku-buku gifted boleh loh ya. Oke. Mau nulis buku bisa, ada kontak saya biar lengkap, produknya dibawa. Ini produk-produk kami udah ribuan. Oke. Ke kontak saya. Ini Pak Wasito ya? Siap. Oh iya. Barusan tadi kita ngobrol tadi kayaknya baru Sensitivitas ini lebih kena ke giftedness ya. Sensitifnya seperti apa nanti kita lihat, seperti apa over excitabilitas ini. Kalau dari kata-katanya sudah agak ketebak ya, over excitabilitas. Ya, ini meta analisis untuk gifted. Memang saran saya, karena populasi
populasinya kecil ya dibanding populasi umum, proses pembelajaran yang sudah sejak lama, usahakan cari jurnal-jurnal penelitian yang memang agak kuat, sampelnya cukup, kemudian tingkatan levelnya juga cukup kuat. Ya kalau bisa gitu, agar kita, karena dia terlalu beragam, terlalu kata si A begini, kata si B begini, kata si C begitu gitu. Dan itu tuh kayak efek etalase jadinya. Tergantung kita melihat etalase berputar maksudnya. Tergantung kita melihat etalasenya ke mana nih. Nah, kalau melihatnya dari sini yang kelihatan etalase baiknya ini. Kalau melihat dari sana pas berputar lagi beda lagi gitu. Ya. Nah, jadi giftedness itu mengalami peningkatan kepekaan, dia makin sensitif, namun bukan gangguan, ya bukan gangguan seperti beberapa neurodivergent yang mengalami di prosesnya yang terganggu. Kalau si giftedness, kalau pribadi dengan gifted, dia memang kepekaannya naik, semakin kuat perasaan itu dia terima, di prosesnya biasa, tidak ada problem gitu. Jadi penanganannya pasti berbeda. Oke, lanjut. Ya, ini yang contoh bedanya low sensitivity sama high sensitivity. Dia bisa bagus, tapi kalau udah berlebihan jadi nggak bagus gitu efeknya. Sementara kalau justru berkurang, ya dia agak stagnan aja, sensitivitasnya berkurang. Mau bagus banget juga susah, mau nggak bagus banget juga enggak, ya santai di situ. Selanjutnya, nah inilah tiba, makanya kita yang hadir di sini ketika membaca ini sudah punya imajinasinya, bayangan yang tadi, sudah mengerti kenapa begini yang terjadi. Semakin tinggi pula risiko. Jadi belum tentu, tapi meningkatkan risiko untuk dia mengalami overexcitabilitas. Nah, ini harus ada pintu masuknya ke dalam tubuh lewat sistem sensori. Nah, terbentuklah manusia dengan kemampuan mengenali rangsangan. Oh, itu cahaya putih lampu. Oh, baru bayi banget, belum melek-melek banget. Kalau pada gifted, alert ya, awareness-nya itu lebih awal. Umumnya, tidak semua ya, umumnya itu lebih cepat mengenali siapa sosok pengasuhnya. Nah, karena memang terbentuknya sudah di dalam kandungan. Yang setelah terbentuknya sistem sensori, terbentuklah sistem yang harus dirangsang adalah bahasa. Tuh, bahasa baru awal-awal sudah terbentuk. Bahkan di trimester 3 ibunya mengandung sudah bisa komunikasi dan dipahami baik ya. Dan kalau dua itu sudah terbentuk, barulah kita bisa bicara tentang higher cognitive function, kemampuan berpikir yang tingkat tinggi. Nah, bayangkan kalau tidak ada si sensitif, si dua ini juga pasti akan ikut-ikutan ada masalah gitu. Kalau sensitivitasnya rata-rata, ini berfungsi rata. Kalau sensitivitasnya meningkat, ini juga bisa meningkat karena memang step-stepnya seperti itu. Oke, slide. Ya, ini lebih jelasnya tadi diceritakan Ibu Silvi. Tadi kita sudah tahu pintu gerbang masuk, di proses sensori, di proses emosi, dan di proses intelektual. Jadi, anak neurodivergent, baik gifted maupun yang neurodivergent lainnya, memiliki sensitivitas pasti ada dua. Itu berlaku positif dan bisa mengganggu. Ada efeknya buat dia belajar, ada efeknya buat dia hidup lebih baik,
untuk kesehatannya, untuk keamanan dirinya, untuk sosialnya. Ada efek juga, tapi kalau berlebihan minus berarti dalam kandungan. Sistem sensori itu pertama kali diciptakan Tuhan sebelum manusia otaknya sempurna. Nah, berarti ini mulai kelihatan nih hubungannya sensitif. Kenapa makin tinggi IQ ada si sensitif dan lain-lain. Nah, gunanya menangkap rangsangan, menangkap apa yang mau kita pelajarin, apa yang mau kita datengin untuk dipegang, apa yang mau itu. Lalu seperti yang diceritakan, maaf ini ibu siapa di belakangnya Ibu Patricia tadi namanya, Ibu Sylvia tadi cerita. Lalu perasaan setelah rangsangan datang masuk, menggedor pintu gerbang otak dari bawah masuk, dia akan diproses oleh bagian perasaan. Nah, dari bagian perasaan itu yang di tengah, dia si talamus, tunjukkan si talamus dan teman-temannya itu membentuk limbik, sistem limbik. Itu bagian pengolahan emosi atau perasaan. Kemudian diantarkan lagi ke bagian korteks atau bagian paling luar ini, bagian paling luar dari otak. Kemudian disitulah diproses. Kalau dia jadi gerakan, dia ada di puncak kepala, langsung gerakan menghindar. Kalau dia jadi pikiran, seperti yang Ibu Sylvia sampaikan, dia diproses di depan. Kalau dia diproses sebagai dibaca sama otak, oh itu ada sensasi sangat mengganggu di leher karena ada tagging label tadi, itu diprosesnya di otak belakang di sini yang judulnya parietal. Jadi selama ini satu aja rangsangan dari luar atau dari dalam tubuh, otaknya kerjanya semuanya, depan, belakang, sana, sini. Dan apakah kalau seperti itu baru satu rangsangan, kita bisa bilang otak kecerdasan hanya tanggung jawab bagian depan? Tidak bisa. Dan pada gifted berarti sensitif ini punya makna. Apa hubungannya dengan tingginya skor IQ? Sensitif itu ada hubungannya sampai ke situ, bukan cuma sekedar rasa